Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Masjid. Di channel ini kita akan membahas banyak kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh ataupun dari para pelaku sejarah Islam. Dan pada episode kali ini kita akan membahas salah satu tokoh besar dari dinasti Ayyubiyah. Siapa beliau? Tentu saja kita akan membahas pendirinya langsung, yakni Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Teman-teman semuanya, nama asli beliau adalah Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Nah, teman-teman semuanya, buat info, kalau ada sahabat atau ada ulama yang namanya ada binnya, berarti di sana harus kita pahami Yusuf adalah nama aslinya bin Najmuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Al-Ayyubi itu adalah ayahnya. Jadi dalam Islam seringkali disebutkan ayah dari seorang anak. Hal itu untuk menjadi sebuah kebanggaan dan juga sebuah tanggung jawab baik anak tersebut maupun ayah tersebut, sehingga ketika disebutkan nama ayahnya bertambahlah kepercayaan diri anaknya, dan juga ketika disebutkan nama anaknya maka sang ayah juga merasakan ada tanggung jawab yang besar terhadap anaknya. Salahuddin kecil itu tumbuh di lingkungan benteng Tikrit yang dikuasai oleh ayahnya sendiri. Benteng Tikrit ini hidup dalam kedamaian dan dalam keamanan yang luar biasa karena ayah dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini sangat protektif terhadap masyarakatnya. Masyarakatnya tumbuh menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mencintai Nabi. Di sana hidup sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salahuddin di masa kecilnya sudah berhasil menghafalkan Al-Quran, sehingga beliau dirasa perlu untuk terus meningkatkan kemampuannya sehingga dikirim ke Damaskus. Di kota Damaskus sudah terkenal saat itu sebagai salah satu pusat peradaban Islam, peradaban keilmuan Islam. Di Damaskus, beliau menghabiskan waktu 10 tahun untuk mendalami agama Islam, sehingga ketika pulang kembali ke Tikrit, beliau diamanahi untuk menjadi seorang wazir. Nah, teman-teman, selain di Tikrit, Salahuddin di masa kecil itu juga harus berpindah dari Tikrit ke Mosul karena mengikuti ayahnya. Dan ayahnya di Mosul dekat dengan seorang pembesar, yakni seorang gubernur bernama Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki ini sayang sekali kepada keluarga Salahuddin dan keluarganya ayahnya Salahuddin, sehingga Salahuddin kecil hidup dalam sebuah keluarga yang sangat menyayanginya, hidup dalam kehormatan, hidup dalam kecerdasan, dan hidup dalam ilmu pengetahuan. Sehingga wajar kalau ketika sudah besar pulang dari Damaskus, Salahuddin terpilih untuk menjadi salah satu wazir, dan beliau bertugas sebagai wazir di negara Mesir pada waktu itu. Teman-teman semuanya, Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu dinasti dalam Islam yang beralas pikiran Syiah. Jadi Syiah pada waktu itu pernah memiliki sebuah dinasti yang berkuasa, dan salah satunya ada di Mesir. Di Mesir inilah Salahuddin bertugas menjadi seorang wazir. Kemudian pada waktu itu Mesir sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan dan juga pusat pergolakan, di sana banyak sekali perpecahan dan juga bergolak politik sosial di masyarakat. Pada waktu itu ekonomi negara di Mesir itu sangat rendah. Kemudian kualitas pengetahuan juga menurun. Bukan menurun menjadi lebih bodoh, akan tetapi tidak lagi berkembang seperti seharusnya karena para ulama-ulama di sana disibukkan dengan perbedaan pendapat dan perpecahan, sehingga saling menyalahkan yang lain dan lupa untuk semakin mengembangkan dengan mendukung satu sama lain. Ketika Salahuddin menjabat sebagai seorang wazir di Mesir, pergolakan ini sudah sampai kepada keinginan revolusi dari rakyat-rakyat yang ada. Beberapa kelompok dari Sudan, dari Maroko, dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan untuk mengadakan revolusi untuk mengganti dinasti Fatimiyah ini dengan sebuah dinasti yang baru. Akan tetapi, mengganti sebuah dinasti bukanlah sebuah perkara mudah. Lalu, bagaimanakah cara Nuruddin dan Salahuddin untuk merealisasikan keinginan masyarakat mendirikan sebuah dinasti baru yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan memerdekakan serta mensejahterakan masyarakat? Cara pertama yang ditempuh oleh Salahuddin dan pamannya Nuruddin Mahmud. Pada waktu itu, Salahuddin mengumpulkan para ulama yang ada di kota Mesir dari berbagai mazhab, mulai dari Maliki, Hanafi, Hambali, hingga Syafi'i. Kemudian Salahuddin berkata kepada para imam-imam besar tersebut, "Wahai para imam,
saat ini mari kita hentikan perpecahan, mari kita berhenti saling menyalahkan. Aku sebagai pemimpin dan pembesar di sini akan memberikan kepada kalian satu sekolah tinggi yang dikuasai oleh satu mazhab. Jadi setiap mazhab akan mendapatkan satu kampus dan hanya mengajarkan satu mazhab saja. Jadi pada waktu itu akhirnya dikumpulkanlah para ulama-ulama Sunni dan kemudian berdirilah kampus-kampus yang khusus mengajarkan mazhab-mazhab tersebut. Cara kedua, Salahuddin dan pamannya Nuruddin Zangki membangun kembali ekonomi Mesir. Beliau membangun dermaga-dermaga dengan fasilitasnya sehingga kapal-kapal perdagangan dari berbagai negara mau transit di Mesir dan mendapatkan keuntungan dari pajak, juga mendapatkan devisa dari para pedagang yang singgah ke Mesir. Cara ketiga, dari sisi militer, paman Salahuddin, yakni Nuruddin Mahmud, mengirimkan bala bantuan berupa pasukan yang sangat banyak yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Asaduddin Shirkuh. Mendengar berita kedatangan bala bantuan kepada Salahuddin yang dipimpin oleh Asaduddin Shirkuh ini, tiga kekuatan besar yang ada di Mesir, yakni kekuatan Fatimiyah, kekuatan Salahuddin, dan kekuatan kaum Kristen, akhirnya tentara Kristen ini lari tunggang langgar, kabur kocar-kacir, sehingga kekuatan Salahuddin hanya tinggal menghadapi kekuatan dari dinasti Fatimiyah. Tentu ada banyak sekali cara dan jalan yang ditempuh oleh Salahuddin untuk memberantas dinasti Fatimiyah yang sudah sangat rusak ini. Akan tetapi mari kita singkat saja. Kemudian dengan waktu singkat, akhirnya kekuatan Salahuddin berhasil menaklukkan dinasti Fatimiyah dan beliau akhirnya diangkat sebagai seorang sultan yang baru. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beliau tidak menjadi sultan, tidak menjadi khalifah yang baru, akan tetapi hanya menjadi wakil. Tapi mari kita sebut saja beliau sebagai sultan, karena pada akhirnya beliaulah yang menjadi pemimpin utama dari dinasti Ayyubiyah ini. Selama menjabat, beliau mengadakan sebuah revolusi yang besar-besaran dan juga melakukan kebijakan-kebijakan yang visioner. Dan diantaranya adalah beliau semakin meninggikan keilmuan dengan membangun banyak sekali sekolah-sekolah dan dengan mendanai banyak sekali usaha-usaha sehingga perekonomian, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan juga fasilitas umum sangat maju hingga akhirnya masyarakat mencintai dinasti yang baru, dinasti Ayyubiyah. Akan tetapi Mesir pada waktu itu masih belum dalam keadaan tenang karena Mesir masih berada dalam ancaman dari tentara-tentara yang berada di Palestina. Jadi pada waktu itu Palestina sudah jatuh ke tangan kaum kafir dikuasai oleh tentara salib. Dan Salahuddin ingin agar kota Palestina kembali ke dalam pangkuan umat Islam. Bagaimanakah cara Salahuddin merealisasikannya? Mari kita simak. Cita-cita Salahuddin untuk membebaskan negara Yerusalem, Palestina dari genggaman para pasukan Kristen, yaitu pasukan salib, dimulai dengan mendirikan pendidikan Sunni dan memberantas pendidikan Syiah. Jadi madrasah-madrasah Sunni berkembang sangat besar, sedangkan madrasah-madrasah Syiah ditutup atau dirubah menjadi madrasah Sunni. Kemudian dengan proses tersebut, akhirnya akidah yang benar mulai kembali ke dada-dada para kaum muslimin di sana dan melahirkan para pemuda-pemuda yang mencintai Islam dan melindungi negaranya. Kemudian dengan dakwah tersebut, beliau berhasil menyatukan Syam, Irak, Maroko, dan juga daerah-daerah di sekitarnya dan bergabung menjadi sebuah kekuatan besar di bawah kekuasaan dinasti Ayyubiyah di bawah Sultan Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangun kekuatan militernya dengan membangun tembok-tembok dan benteng-benteng di perbatasan kekuasaannya, memperbaiki kapal-kapal yang rusak, kemudian menambah jumlah armada, menambah jumlah pasukan, dan juga memperkuat perlengkapan dan persenjataan dari tentara dinastinya. Akan tetapi, beliau akhirnya mengalami jatuh salib. Dalam proses persiapan Salahuddin untuk menaklukkan Palestina, negeri para nabi tersebut, dari genggaman pasukan salib, Salahuddin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah penyakit yang cukup berat. Akan tetapi, meskipun dalam keadaan sakit tersebut, proses persiapan beliau tidak hentikan, dan akhirnya beliau bertekad ketika nanti sembuh, beliau akan langsung menggempur Palestina dan membuka Palestina dari genggaman kaum kafir.